DPW Provinsi Papua Tengah akan menyampaikan beberapa hal yang nantinya diawali dengan sambutan oleh pada Bapak Oktovianus Gubai. Waktu kami persilakan. Selamat pagi dan selamat siang buat kita semua. Pada hari ini tanggal 3 Mei tahun 2024, dengan resmi PKB Provinsi Papua Tengah membuka pendaftaran bagi putra dan putri terbaik di 8 kabupaten di Papua Tengah untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati di 8 kabupaten Papua Tengah, dan membuka pendaftaran bagi putra dan putri calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Tengah di hari ini, tepat tanggal 3 bulan Mei tahun 2024. Demikian. Baik, terima kasih pada Bapak. Tambahkan dalam proses penjaringan untuk menjaring calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah. Sesuai dengan instruksi DPP PKB melalui peraturan partai, bahwa dalam proses penjaringan, Partai Kebangkitan Bangsa membentuk Des Pilkada, mulai dari tingkatan DPP, DPW, maupun DPC. Untuk tingkatan DPC, proses menjaring calon-calon kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Kemudian untuk Des Pilkada Provinsi, untuk menjaring gubernur dan wakil gubernur. Proses pendaftaran sebenarnya sudah diawali oleh DPP, sudah di-launching oleh DPP sejak beberapa waktu yang lalu, sehingga sejak waktu itu sudah mulai bisa mendaftar secara online di seluruh wilayah Indonesia. Hari ini PKB Provinsi Papua Tengah secara resmi membuka penjaringan, tetapi secara online sudah dibuka sejak DPP melaunching proses penjaringan. Sehingga sampai hari ini, baik calon gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati seluruh kabupaten se-Papua Tengah sudah banyak yang mendaftar secara online. Sebagai contoh, untuk di Kabupaten Deiyai sampai saat ini sudah ada 7 orang yang mendaftar, baik bupati maupun wakil bupati. Di Mimika sudah lebih dari 10 orang yang mendaftar secara online. Untuk proses penjaringan, DPP membagi 4 kriteria, mulai dari pengusung tunggal. Pengusung tunggal yaitu wilayah-wilayah yang mempunyai kursi lebih dari 20%. Kemudian pengusung utama. Pengusung utama itu wilayah yang memperoleh kursi 10,1% ke atas sampai 19,9%. Kemudian pengusung. Pengusung itu mulai dari wilayah yang memperoleh kursi lebih 10% ke bawah. Kemudian pendukung. Pendukung ini yang tidak memperoleh kursi. Sehingga ada 4 pembagian wilayah, mulai dari pengusung tunggal yang bisa mengusung tanpa berkoalisi.
Kemudian pengusung utama yang mengusung kursinya lebih dari 10%. Artinya minimal dari separuh dari batas untuk kita mengusung calon bupati, wakil bupati maupun gubernur, wakil gubernur dalam hal ini 20%. Dan pengusung itu yang memperoleh kursi 1 sampai 9,9%. Dan pendukung itu tidak memperoleh kursi, tetapi partai PKB berada sebagai pendukung dari calon kepala daerah. Itu kategori yang ditetapkan oleh DPP, yang mana kategori-kategori itu menjadi dasar untuk kita bisa menempatkan posisi PKB seperti apa dalam nilai tawar kita menghadapi Pilkada November 2024. Kemudian proses penjaringan. Proses penjaringan itu dimulai dengan pendaftaran melalui online. Melalui online nanti saya berharap teman-teman bisa sebarkan ke masyarakat. Saya sudah serahkan tahapannya, yang nanti tetap harus bermuara ke sekretariat Des Pilkada masing-masing wilayah, baik di provinsi maupun di kabupaten masing-masing. Kemudian kami di sini membuka secara online dan offline untuk wilayah provinsi dan kabupaten Nabire. Untuk pendaftar atau calon-calon kepala daerah yang berada di 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah, apabila mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, silahkan bisa datang ke kita untuk melakukan koordinasi, sehingga nanti kita yang berada di sekretariat Helpdesk akan membantu proses pendaftaran. Tetapi endingnya harus berada di Helpdesk masing-masing kabupaten. Karena proses pendaftaran itu dimulai dengan online, kita akan bantu, tetapi nanti pada saat penyerahan penandatanganan itu harus di wilayah daerah masing-masing. Kabupaten Paniai ya DPC Paniai. Tetapi kalau ada kesulitan, kami akan siap membantu untuk proses. Karena sesuai dengan instruksi dari DPP, instruksi dari Ketum, PKB di seluruh wilayah Indonesia dilarang untuk menghalangi, menolak pendaftaran dari siapapun. Jadi PKB terbuka untuk umum, siapapun baik kader maupun non-kader, putra-putri terbaik Provinsi Papua Tengah silahkan mendaftarkan diri melalui PKB Provinsi Papua Tengah. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, kami persilakan. Terima kasih. Oke, saya izin. Untuk pendaftaran ini dibuka hari ini sampai kapan batas waktu? Pendaftaran dibuka dari tanggal 3 sampai tanggal 17. Tanggal 17. Itu proses sampai pengembalian formulir. Nah, Nanti setelah proses pendaftaran ada proses uji kelayakan dan kepatutan atau UKK. Dan itu yang laksanakan adalah Helpdesk Pilkada di DPP. Tetapi untuk yang bisa menjalankan UKK di DPP harus ada surat pengantar dari DPC dan DPW. oke. Untuk pendaftaran online ini bocoran mungkin sudah berapa calon yang mendaftar? Untuk di Provinsi Papua Tengah, sementara yang mendaftar 2, kemudian sebentar sore sudah ada konfirmasi 1 yang mau mendaftar. Kemudian untuk di Paniai 4, kemudian di Deyai itu sudah 7, kemudian di Mimika itu sudah lebih 10, kemudian di Puncak Jaya itu sudah lebih 5 orang kalau tidak salah. Oke. Mungkin ada bocoran dari PKB sendiri ini nanti yang daftar apa ada yang non partai? Bebas. Kita terbuka. Kader, non kader, walaupun pengurus dari partai lain ataupun kader dari partai lain, kita terbuka. Intinya PKB mencari putra-putri terbaik untuk diusung sebagai calon kepala daerah.
Sudah. Ada lagi proses penjaringan. Keputusan akhir ada di DPP. Tetapi tentunya nanti tetap masukan dari teman-teman di daerah-daerah. Tetapi keputusan terakhir final itu ada di DPP.